Influenza, selamat datang di Bapel Bahas Film bersama gue Bagaska. Dan hari ini gue pengen melihat trailer, tapi seperti biasa alhamdulillah gue diundang untuk ke press conference official trailer rilis untuk film Sampai Titik Terakhirmu. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja kita ke press con-nya. Let's go. Oke, gue sudah ada di Senayan City. Udah lama juga gue nggak press con di Sensi ya. Untuk menghadiri official trailer rilis Sampai Titik Terakhirmu. Nah, ini gue juga penasaran bakal kayak gimana trailernya. Jadi langsung aja lah kita lihat keseruannya seperti apa. Tapi setiap saat, setiap detik, setiap milidetik itu gimana caranya kita merayakan, membahagiakan seseorang yang kita cintai di sebelah kita. Yes. Gitu. Dan itu menurut aku menjadi mandat yang sangat besar dan berat, padahal untuk membawa apalagi itu adalah cerita yang banyak banget orang juga udah mengamati dan mengikuti. Tapi di sini film bagus banget. Nah, gimana Nat sama Siti Fauzia di sini? Ada TJ juga kan bertiga nih, dinamika kalian nih. Lu kebayang nggak ada dua orang nama gue? Kayak bubar. Jadi Mas Siti silakan. Jangan pernah nangis deh. Ini beneran masih kebayang-bayang nih apa dengan berdua ini kok aku jadi merasa sangat berdosa gitu loh. Udah julitin siapa ini namanya Sheila ini. Astagfirullahaladzim. Kami adalah orang yang gampang ngejudge ketika ketemu pertama kali sesuatu gitu, terus jadi bahan gosipan sekampung gitu kan, ya ampun. Makanya jangan gosip, dosa. Semua umpan ini dari Onat. Iya. Ide ini nggak bisa diem, main mulu, bikin kakak-kakaknya repot, capek. Aku juga gitu. Jadi kamu nggak pas pada saat ditawarin peran ini kayak, oh ini mah aku banget gitu ya. Jadi kamu kayak main-main seneng dong pada saat syutingnya ya. Ada perubahan karakter dari Lydia yang usil, tiba-tiba dia harus mau nggak mau mencoba jadi role model untuk Ide di saat kakaknya dia harus take a break dulu, fokus sama dirinya sendiri dulu di pemulihannya. Itu sih itu yang kayak gimana ya gitu. Terus proses syuting bersama dengan teman-teman cast dan dengan cerita yang sangat luar biasa ini, apa yang rasakan? Sulit, tapi sulitnya untuk nahan nangis di saat kita keluarga atau cast sudah ngumpul di dalam satu scene sih. Karena chemistry-nya cepat, semuanya mudah, proses reading-nya juga ya menyenangkan, mudah, tapi ya itu sulit untuk gimana biar nggak nangis di saat scene. Sebenarnya nggak boleh nangis, tapi baru tatap-tatapan udah kayak matanya udah berkaca-kaca, mulutnya udah bergetar kayak jangan nangis. Ketika pertama kali tahu aku ditawarin untuk film Sampai Titik Terakhirmu ini, sebagai salah satu orang yang ngikutin kisah mereka di sosial media, pastinya langsung tertarik banget untuk ngambil. Dan di awal pun udah dijelasin bakalan ada beberapa tantangan yang ikut di film ini gitu. Salah satunya adalah nurunin berat badan, terus juga harus ngobrol juga sama dokter onkologi juga, terus juga ada workshop bola juga. Jadi tapi ketika udah dengar ini kisah Albi dan Sheila, langsung gampang banget kayaknya bilang iyanya pada saat itu sih. Bisa membuka, oh ya kita juga harus aware nih, kalau udah mulai sakit-sakit perut itu jangan abai. Kalau ngerasa ada benjolan di payudara atau ada sesuatu yang mengganggu dalam tubuh kita juga jangan diabaikan. Ada baiknya kita mencari pertolongan ke dokter gitu kan. Apalagi kalau udah mulai ganggu. Karena akhirnya kan kita juga bicara kalau kita menjaga kesehatan tidak hanya buat diri kita tapi juga buat orang-orang yang kita sayang. Semaksimal apapun kita berusaha supaya orang tersentuh, buat kita bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan cerita mungkin sedekat mungkin dengan karakter aslinya gitu. Jadi untuk urusan tersentuh atau mau apa itu bukan kita yang harusnya ngomong. Tapi kalau dari saya pribadi sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang
aku sisipkan selain aku pernah ketemu dengan Pak Didin Asri waktu itu di kantor Lito waktu kita kick off project ini, sama ada beberapa rasa-rasa yang kayak ini ada di Kiki, kayak ini ada di sini, supaya saya juga punya sense of belonging terhadap karakternya. Jadi emang karakter di sini buat aku yang sebagai Derry 98% isiku marah-marah. Isiku marah-marah sampai mohon maaf tim art ya, mobilnya penyok untuk tonjok. Jadi iya. Lu nggak emosian gitu orangnya? Nggak usah gitu, sedikit. Oke, pelan. Aku dari film ini sih jadi lebih sayang, lebih kayak ya jangan sampai ini terjadi sama pasanganku, tapi ya aku harus sayangi dia sih, lebih sayangi dia lagi. Aku baru kepikiran juga sih. Kalau aku sih kebanyakan medical check up ya. Saya kebalik, saya sehat nggak ya gitu? Saya aman nggak ya? Saya aman ya, takutnya saya ketularan kan? Jadi tadi merupakan keseruan untuk press conference official trailer and poster release untuk film Sampai Titik Terakhirmu, film yang dibintangi oleh Mawar De-jong dan juga Arbani Yazis. Nah, ini yang pasti akan gue bahas lebih lanjut di Bapil ya, mengenai trailer seperti apa, prediksi gue ke depannya. Jadi tanpa basa-basi langsung kembalikan saja ke Bagaska yang di studio. Ya, jadi tadi merupakan sedikit untuk press con-nya, nggak sedikit sih, itu sebenarnya semuanya sih. Rame, satu hal yang gue nggak expect adalah rame kemarin, dan itu pas gue dateng ngantri panjang, ternyata itu untuk yang on the spot gitu. Sedangkan gue udah diundang via WhatsApp sehari sebelumnya dari Good Work. Jadi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang gue pengen lihat lagi, walaupun sebenarnya gue udah lihat 2 kali trailernya di press conference kemarin. Tapi nggak apa-apa, ini merupakan film Sampai Titik Terakhirmu yang diperankan oleh Arbani Yazis dan juga Mawar De-jong. Kita lihat bareng-bareng ini. HP gue sudah menyediakan trailer, jadi kita lihat bareng saja langsung. Dalam 1, 2, 3. Ini nggak ada ini ya, apa kegedean nih, jangan-jangan ya gue. Takutnya kegedean nih. Oh, ada Yasamin Jasem juga ya. Ini menarik juga. Kenapa menarik? Nanti. Aku tuh alhamdulillah di OND. Oke. Jadi di sini Mawar De-jong sebagai siapa? Nama karakter, bukan karakter, nama tokohnya. Kok nggak ada bunganya, nggak ada yang nyanyi? Emangnya harus main futsal itu satu hal yang unik juga sih. Penyanyi harus pakai cincin biar diterima. Emang kalau udah pakai bunga, udah pakai cincin, udah nyanyi-nyanyi, bakal diterima. Mau nggak? Oke. Belum ada konflik, belum. Kita belum sampai konflik tersebut. Gua ingat bagian yang ini soalnya. Ada pertemuan. Albi dan Sheila, ya gue lupa namanya, Sheila ya. Ini mengarah ke Ghana. Almarhumah Sheila. Banyak orang, kenapa harus lo? Oh ya, Samin Jasem sepertinya Dimanapun kondisi kamu, aku akan terus berjuang. jadi orang terdekatnya Mawar De-jong di sini alias Sheila ya. Pak, saya mau kasbon lagi. Itu jujur dari nada gue kira percik kecil coy. Mirip aja kan. Oh ya, ada Onat sebagai sepertinya bakal jadi komik reliefnya. Tiga karakter ini yang menjadi orang-orang julid di dalam filmnya. Formulanya seperti itulah ya. Kamu bisa cari cara lain. Kamu bisa nikah sama perempuan yang bisa kasih kamu anak. Kamu nggak mau pergi. Kamu mau nikah sama siapa ya? Itu penulisan yang apakah memang beneran diomongin seperti itu kalau memang tidak tapi dihiperbolakan, penulisan yang cukup wow gitu. Sakit lagi. Kita nomor 1 anak saya. Kiki Narendra di sini sebagai lagi-lagi bapak ya. Bedanya cukup bersih di sini, nggak ada bewoknya. Kayaknya di pengepungan kemarin masih ada bewok ya, seingat gua. Ini ada di akhir. Sampai titik 13 November. Oh, 13 November ya? Oh, abis. Oh, oke. That was it, the trailer untuk Sampai Titik Terakhirmu.
lagi-lagi itu bukan trailer natural gue karena kemarin jadi kalau di presscon itu fun fact dia diputar 2 kali. Even kemarin tuh dia sempat dikasih lihat untuk semacam behind the scene-nya, bukan behind the scene sih, reading ya, proses reading. Ada Kak Atika Panggabean juga gitu. Jadi cukup rame loh kemarin tuh, selain medianya yang rame, mungkin fansnya yang rame juga. Tapi secara aktor dan aktris padat itu. Nah itu jadi satu concern gue juga. Tapi impresi gue pertama nih pas gue lagi lihat trailernya, with all due respect kali ya, ini kan sebenarnya berdasarkan kisah nyata juga ya, Albi dan Sheila yang apparently waktu itu sempet naik di sosial media juga tentang hubungan mereka yang ya sesuai trailer sih, bagaimana mereka ingin bertahan, sedangkan si almarhumah Sheila-nya ini kalau sesuai trailernya ya, karena jujur gue tidak terlalu mengikuti dulu gitu, gue juga baru tahu di film ini yang sebenarnya itu hal yang baik juga nggak sih, jadi maksudnya ya bisa mengisahkan kisah dua sejoli ini dan orang-orang yang tidak tahu jadi tahu, mengindahkan dan mengindahkan semua hal itu. Ya jadi itu penulisan kalau dari trailer cukup dramatis ya. Nah, gue berharap untuk filmnya sendiri secara adegan-adegannya nggak terlalu maksa atau gimana, mungkin dari pengadeganan atau dari acting atau dari scoring. Karena gue sudah pernah lah nonton film-film yang memang drama tapi berasa kayak dipaksa at one point gitu. Jadi gue merasa malah kayak yang seharusnya gue di drive sama sang sutradara atau penulis atau editor untuk sedih, tapi gue malah ngerasanya kayak lucu gitu, mungkin karena terlalu maksa. Lagi-lagi ya, gue bukan penonton drama setia, even drama Indo atau ya drama-drama di luar sana gitu, gue kan penikmat action. Ini sebenarnya hal yang baik nggak sih gitu, gue emang bener-bener terkerucut di film action sama sci-fi doang. Tapi ya, gue bahkan lupa dari poin omongan gue adalah pas pertama kali gue liat trailernya, gue dulu pernah nonton kok 5 cm Away judulnya, yang pakai stick biliar itu kalau nggak salah, The Fault in Our Stars, macam-macam kayak gitu. Apakah treatmentnya bakal seperti itu? Tapi jujur 5 cm Away, tau gak sih lu film? Nggak tahu ya, adalah 6 cm, harusnya kan 6 cm, cuma di judulnya tuh 5 cm. Bukan 5 cm yang gunung ya, bukan yang Saikoji. Itu ngena sih. Secara penulisan dan acting menurut gue tuh bagus banget. Mungkin dulu gue juga nonton masih bocah sih di bioskop, sendirian pula gitu. Dulu kan gue teman-teman gue nggak ada yang mau diajak film-film kayak gitu. Jadi udah gue karena penasaran, gue tonton sendiri. Itu bagus jujur. Bapil juga pernah review, si Sasha terutama ya, pernah review filmnya yang judulnya Laura. Apakah akan seperti itu? Tapi yang gue lihat sih gini ya, kalau Laura sepertinya memang berfokus kepada apa yang terjadi ke almarhumah Laura waktu itu, kejadian-kejadiannya dan drama-drama yang yang di highlight sama filmnya. Nah, sedangkan sepertinya untuk Sampai Titik Terakhirmu ini memang romance juga gitu jatuhnya, romance antara Albi dan Sheila. Nah, ini chemistry-nya kalau kata orang-orang di bioskop, somehow beberapa orang di bioskop melihat video readingnya tuh udah ada yang udah ada yang kayak ngomong, bahkan dia ngomong gitu loh, chemistry-nya tuh udah ada banget. Ya gue lihat sih memang gitu ya, pas lagi reading pun emosinya udah keluar semua, even masih reading loh ya, reading di tempat bukan di set gitu, di tempat memang untuk reading, emosinya udah keluar semua. Nah, apakah untuk di filmnya akan sampaikan dengan baik ya. Tapi itu nanti gue bakal obrolin lebih lanjut tentang Sampai Titik Terakhirmu ini. Komentar gue seperti apa, ya tungguin aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil Bahas Film bersama gue Bagaska, dan tadi kita udah ngobrolin tentang Sampai Titik Terakhirmu dan yang mengingatkan gue ke film-film serupa di Hollywood dan filmnya Laura ya. Gue jujur referensi film drama seperti itu sangat kurang, terutama ya itu dua pasangan yang berjuang, satunya
atau even dua-duanya, seinget gue tuh 5 cm juga itu dua-duanya yang berjuang dalam sebuah penyakit. Cuma kalau nggak salah yang fatal itu di ceweknya. Nah ini juga nih yang di Sampai Titik Terakhirmu jatuhnya yang di fatal di Sheila, alias ya yang terkena penyakit kanker ovarium ya kalau aku nggak salah inget. Nah itu bumbunya apa yang akan diangkat di film ini? Yang gue lihat ya tiga sekawan itu, Onat and the Gang, sepertinya akan menjadi semacam villain untuk dua pasangan ini ya. Yang gue lihat sih memang chemistry mereka di preskon sih sudah terlihat sekali mereka bertiga ini. Apakah penulisan akan maksa? Apakah bakal mengganggu berjalannya pacing drama dari kedua pasangan ini? Atau justru berhasilnya ini dalam artian mereka dibikin ngeselin tapi lucu. Nah ini porsiannya mau di yang mana? Mau yang lebih ke ngeselinnya atau memang lucunya aja? Yang gue harap apa coba, gue pengen banget mereka bertiga ini dibikin jadi ya memang villain ya gitu, yang memang bikin julid satu RT lah misalnya gitu. Karena kan sepertinya sih yang gue tangkap dirahasiakan tentang kankernya si almarhumah Sheila ini ya di filmnya gitu. Nah ini bakal jadi disebar gosip lah atau apa di RT-nya gitu, di si mereka bertiga ini ngomong kayak hamil atau apa, padahal perut yang membesar dari almarhumah Sheila di film ini ya. Lagi-lagi aku dari tadi ngomongin aspek film ya teman-teman, walaupun memang ini berdasarkan kisah nyata, aku sendiri maaf belum baca-baca lebih lanjut mengenai apa yang terjadi sebenarnya dulu tuh. Walaupun sebenarnya memang sudah sangat tersebar mengenai kisah mereka berdua nih ya tahun. Kalau aku nggak salah ingat pertengahan tahun lalu sepertinya ini naik, kalau aku nggak salah inget sih, atau 2 tahun lalu antara itulah. Nah itu yang gue penasaran dari sisi pengemasan filmnya. Yang sudah pasti sih ini bakal banyak banget adegan-adegan yang gue harap bakal bisa beneran bikin sedih para penonton, terutama mungkin gue untuk di Titik Terakhirmu ini. Mungkin yang bisa membantu untuk film ini lebih dramatis lagi adalah ya itu koneksi antar karakter, even ya terutama dari Sheila dan Albi untuk mereka berdua, sama karakter-karakter pendukung lain. Misal di sini Yasamin Jasem sebagai kerabat dekat untuk Sheila dan 3 sekawan itu yang sebenarnya bakal buat onar. Ya tadi gue lupa mau ngomong tentang komentar kayak Yasamin Jasem di film Sampai Titik Terakhirmu. Beliau pun bilang di preskon bahwa ini sepertinya udah lama banget dia nggak dapat callingan untuk film drama, karena yang gue tahu memang beliau itu belakangan ini lagi seringnya di film-film horor. Pertama kalinya gue datang ke preskon yang ada kayak Yasamin Jasem itu adalah di preskon filmnya Bang Dodit, Rumah Dinas Bapak. Itu seinget gue dari Kak Yasamin Jasem juga gitu. Jadi ya akhirnya, nah gue dilihat juga tuh, karena secara emosi film horor dan juga drama, secara penyampaian emosinya sudah pasti berbeda. Dan gue harap sih Kak Yasamin Jasem di sini bisa menyampaikan emosi yang setara gitu dengan 2 karakter utama yang akan di-highlight di filmnya. Gue sangat berharap akan hal itu. Jadi ya lagi-lagi sih ekspektasi gue terhadap film ini lebih ke emotion dan juga chemistry karakter yang ada. Untuk secara scoring sih mungkin juga kali ya, gue harap sih scoringnya nggak lebay. Gue harap komposer untuk film ini atau sound editor mungkin nggak terlalu naro yang aneh-aneh, bukan aneh-aneh sorry, lebih ke nggak terlalu naro yang lebay banget. Porsiannya dibenerin aja lah gitu loh. Misalnya emang lagi scene sedih baru kasih, kalau misalnya emang lagi scene kalem tuh jangan yang terlalu dar-der-dor banget dari mungkin permainan stringnya atau permainan brass sectionnya atau apa. Biar penyampaian emosinya juga tepat gitu loh ke para calon penonton ntar, dan mungkin gua juga kalau memang diundang untuk preskon untuk sebenarnya press screening ya gitu loh ya, I would love to come there gitu ya, kenapa tidak. Udah sih paling itu aja untuk harapan gue untuk film Sampai Titik Terakhirmu. Gue belum bisa nebak kayak gimana, cuma ya secara kalau misalnya emang ada
influencer yang ngikutin kisah Sheila dan Albi ya sudah tahu endingnya seperti apa. Lagi-lagi, nah itu mungkin trikinya dari based on apa sebutannya cerita nyata, true event gitu. Trikinya adalah berarti yang diharapkan dari para calon penonton entar adalah ya apakah berhasil nih secara pembungkusannya, apakah maksa, apakah memang beneran bisa bikin nangis, apakah memang bisa, atau justru orang ngerasa kayak, atau mungkin kayak enggak nih kayaknya nggak gitu deh waktu itu. Ya kan nggak tahu ya, lagi-lagi komentar orang terhadap sebuah film beda-beda, even ya gue gitu loh, perspektif gue terhadap film sama terutama film yang jarang banget gue sentuh, yaitu drama-drama Indonesia yang seperti ini. Sebenarnya gue harusnya sih nonton ya gitu biar secara jarak range film gue makin bertambah juga gitu, jadi gue tahu mana film yang mesti gue tonton atau mana film yang memang ini bisa jadi acuan gue atau kayak ini bukan gue banget. Harusnya sih gue nonton semua genre film ya gitu itu, dan gue rasain selama ini sih gue kayak kayaknya gue kurang banyak nonton film nih gitu. Emang gue milih banget kan film yang pengen gue tonton yang mana, yang nggak mau gue tonton yang mana. Tapi ya why not, sudah saatnya seperti untuk gue kesana gitu. Nah untuk film Sampai Titik Terakhirmu ini tayang 13 November 2025, patut ditunggu pertengahan November ya. Harusnya masih ada waktu untuk ditunggu gitu loh. Karena secara film di luar sana lagi banyak banget yang gue tunggu juga, dan belum tayang-tayang entah kenapa. Gue sangat menunggu kehadiran film-film tersebut, dan mungkin setelah gue nonton dan datang ke press conference kemarin, Sampai Titik Terakhirmu adalah film yang gue tunggu juga. Nah, paling itu sih yang bisa gue sharing untuk trailer dari Sampai Titik Terakhirmu. Apakah filmnya akan mengecewakan atau justru filmnya akan kayak bagus, atau justru kayak bagus banget masterpiece. Itu yang akan gue sangat tunggu. Kalau gitu, influencer terima kasih sudah nonton Bapil dan komentar gue mengenai Sampai Titik Terakhirmu. Menurut kalian gimana, kita sharing-sharing lah ya di komentar YouTube Berita Nasional TV. Kalau gitu, semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan di Bapil Bahas Film. Thank you. Pakai penyanyi, harus pakai cincin biar diterima. Emang kalau udah pakai bunga, udah pakai cincin, udah nyanyi-nyanyi, bakal diterima. Mau nggak? Semoga bersama sampai selamanya. Ada pertumbuhan sel kanker di ovarium, dan kalau dilihat dari ciri-cirinya, ini mengarah ke ganas. Dari sekian banyak orang, kenapa harus lo ya? Sayang, gimana pun kondisi kamu, aku akan terus berjuang sayang untuk hubungan kita. Pak, saya mau kasbon lagi bisa nggak? Tapi kan kasbon kemarin juga belum kamu lunasin. Mohon maaf kali ini saya nggak bisa bantu kamu, Erna. Ya, nutup 4 bulan. Agak 3 bulan kata gue. Berkantor, Bon. Udah aku bilang ini acara penting. Kau hilang. Kamu masih muda, kamu bisa cari cewek lain. Kamu bisa nikah sama perempuan yang bisa kasih kamu anak. Aku gak mau pergi. Kamu mau nikah sama calon Maya. Yang pasti ada akhirnya. Anak saya tuh udah sakit, udah sembuh, terus katanya sakit lagi. Pertanyaan saya cuma satu, anak saya bisa sembuh kapan? Itu aja. Teteh capek. Aku cuma mau kamu tahu, aku bersyukur bisa jadi suami kamu di dunia dan di akhirat. Selamanya.